Ini kenapa masih belum ini ya? Oke, semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah on time ya malam ini untuk dengerin sebenarnya biasanya. Sebenarnya ini sharing-sharing aja dan insya Allah apa yang pengalaman yang sudah oh dia mau ikut, dia mau ikut, ya malu. Halo, ya jadi supaya tidak lama-lama teman-teman ya, jadi mungkin 20 menit kita akan cerita, akan sharing apa yang pengalaman sih sebenarnya pengalaman bagaimana pandemi ini tidak menyurutkan bisnisnya kita di Oriflame ya. Terus nanti akan ada tanya jawab ya, sebagian memang sudah ada yang bertanya di Instagramnya saya Komunita kemarin ya. Mungkin kalau kenalan lagi nggak nih ya? Ini semuanya pada kenalan ya, kenalan lagi singkat aja mungkin ya. Aku ada Nagita Sari dan ini namanya Maira ya. Alhamdulillah di Oriflame title-nya itu sudah board director ya teman-teman. Dan background-nya aku sendiri masih tercatat sebagai abdi negara di Politeknik Kesehatan Lampung. Mas Danang full Oriflame-an ya, jadi kita berdua kerja bareng di Oriflame. Nah, yang mau kita ceritain sebenarnya di 2021 dulu nih ya, gimana sih menghadapi pandemi yang mungkin sebenarnya ya bisa dibilang kayak krisis moneter juga ya. Sebenarnya di 2020 mungkin kalau dibilang kagetnya adalah di 2020 kali ya, karena kan itu pertama kali pandemi dan 2021 sebenarnya harusnya sudah agak berkurang, tapi ternyata 2021 itu alhamdulillahnya kita nempatin rumah baru. Ya walaupun ya awal 2021 walaupun pandemi yang mungkin rezekinya itu di pandemi, kalau dibilang sebenarnya bonusnya meningkat, alhamdulillah bertahan sih ya, bertahan. Ada momen meningkat waktu itu. Jadi waktu 2021 juga kita mengalami Mas Danang sih sebenarnya sempat positif COVID juga ya teman-teman. Waktu lagi naik-naiknya apa varian Delta ya. Jadi kayaknya 2021 itu dianggap krisis juga ya sama banyak orang. Memang banyak juga teman-teman yang kehilangan keluarga, bahkan teman-teman kita sendiri juga yang kehilangan, bahkan mungkin banyak juga orang yang merasakan positif COVID sendiri itu juga ya di tahun 2021. Bahkan di saat ketika vaksin sudah ada, justru malah kasusnya lagi banyak-banyaknya juga, teman-teman. Terus apalagi ya selama 2021. Nah, tapi ya alhamdulillahnya bisnisnya masih jalan. Bahkan waktu positif itu adalah bisa dibilang kayaknya bonus tertinggi selama 2021. Alhamdulillah banget. Mungkin karena kan waktu itu 2021 tapi kita percaya sih itu mungkin itu adalah karena kita positif waktu itu maksudnya di Agustus loh. Juli sampai awal Agustus. Tapi kan ngerasain bonusnya itu waktu di September. Ngerasain bonus di September. Nah, kita percaya itu sebenarnya dari kerja yang sudah makasih nih ya, yang sudah dijalani selama Januari sampai Agustus itu gitu kan, dimana kita nggak pernah berhenti untuk jalanin Oriflame-nya. Jadi alhamdulillahnya tim masih ada yang walaupun banyak juga yang mundur ya kan, dibilang mundur hilang sebenarnya enggak, tapi mungkin fokusnya mereka karena krisis tadi juga ya, kita nggak bisa maksain orang untuk bisa sama kayak kita. Jadi kita lebih manusiawi sih memahami tim yang mungkin sedang merasa A, B, C, D gitu teman-teman. Ya jadi terus apa lagi Pak? Nah mungkin karena tadi aku bilang di 2021 itu aku juga banyak WFH dan WFO, jadinya alhamdulillah bisnisnya juga jadi lebih banyak. Mungkin kalau aku sama di kantor, kalau aku ngantor gitu ya, nggak full bener-bener waktunya itu
ngebantuin Mas Danang. Tapi kalau saat aku FH ya, aku masih lebih kayaknya tingkat mengerjakan bisnisnya itu lebih full sih ya, karena mungkin di rumah aja gitu, terus tahu oh Mas Danang tuh lagi ngerjain ini, berarti aku bisa ngerjain ini. Tapi kalau selama di kantor kan kita cuma komunikasi WA, kadang-kadang komunikasi WA mau cepat Mas Danang lagi lipat lagi sama anak gitu ya. Kalau kerja di kantor biasanya pagi-pagi hari ini kerjain bagian ini terus Riwoh ya. Riwoh bla 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 gitu. Tapi kalau di WFH kan kayaknya lebih santuy ya, akunya lebih santuy, yang penting sudah absen, terus sambil masak bisa, kerjaan kantor, ngerjain bisnis juga bisa gitu. Sementara kalau ngantor kan harus mikirin jam ke kantor, terus harus mikirin di rumah sudah selesai masak dan segalanya gitu ya. Jadi memang waktu WFH itu ya buat kita sih hikmahnya adalah lebih banyak berkumpul sama keluarga, dan bisnisnya bisa dikerjakan lebih baik. Tapi mungkin dari sisi Mas Danang sendiri deh ya, kan kita ala podcast kan. Bagaimana sih proses bisnis yang dijalani selama 2021? Bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya? Kalau di 2021 itu yang pasti kan banyak yang bilang daya beli masyarakat itu menurutnya, karena kan ekonomi kan dibatasi, kan banyak yang PHK, banyak yang di PHK, banyak pengurangan pegawai kan, PPKM juga untuk teman-teman yang di Jakarta, kota-kota besar yang masih dibatasi ya mana-mana, kan di tempat kami juga kota-kota jalan-jalan itu nggak boleh diakses, nggak boleh kemana-mana untuk menjaga penyebaran COVID gitu. Memang banyak yang banyak member yang merasakan ini lebih banyak untuk untuk kebutuhan harian, cuman akhirnya kita ubah cara jualan deh. Gimana caranya kan, karena mau gimana pun kita ini adalah sumber penghasilan kita, jadi sumber penghasilan saya dan sumber penghasilan teman-teman di komunitas kami juga, kita pikir ulang lagi gimana caranya supaya bisnis ini tetap jalan, bisa menghasilkan untuk semua orang di komunitas kami. Akhirnya kita buat lebih banyak online ya Bun ya, lebih banyak online, buatin di story segala macam, materi-materi kita bagusin. Jadi bagi sebagian orang mungkin 2021 kemarin banyak bisnis, banyak yang nyerah, banyak yang pergi, cuman bagi banyak di komunitas kita juga tetap menghasilkan. Itu sih yang di 2021. Dan yang paling penting adalah ini mungkin saat ini krisisnya dalam bentuk pandemi ya. Kita mungkin ngerasain pandemi. Tapi Oriflame itu sebenarnya kan udah ngerasain waktu itu 98 ya kan, krisis moneter. Yang dilawan bukan penyakit, yang dilawan itu malah demo. Kalau kita ada di posisi itu mungkin juga akan berat ya, cuman nggak sama kayak kita sekarang. Cuman kan apa istilahnya, tugas kita adalah ketika menghadapi situasi itu adalah bagaimana kita menerima dulu sih ya, kita menerima dulu keadaan, terus mencoba apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Jujur kalau kemarin sebenarnya Oriflame sudah sangat membantu ya, banyak program yang dimudahkan gitu, terus bertiap bulan kayaknya. Iya, bahkan penjualan, maksudnya diskon lah ya, nah diskon ya kan. Infonya tertinggi juga ya penjualan. Kalau saya cari data di Google segala macam itu, mungkin beberapa next itu kayak pariwisata segala macam turun. Cuman herannya untuk perawatan tubuh itu malah naik selama di pandemi kemarin. Nah, syukurnya karena memang waktu itu kan di awal 2021 Oriflame sudah launching yang harga khusus ini, yang harganya diturunin gitu. Terus ada produk yang kayak sabun tangan itu yang memang ada yang memang di launching tepat di saat seperti ini gitu. Jadi kan ya kita lebih banyak menjual itu, atau lebih banyak menjual ya fokusnya ke situ sih ya, kebersihan tubuh ya kan, kesehatan kayak wellness gitu teman-teman. Dan memang karena WFH kan bukan hanya Oriflame sih ya, banyak perusahaan juga kan yang pada akhirnya
woro-woronya itu karena di rumah aja. Jadi yuk glowing yuk gitu dengan rawat diri, skincarean, terus apa jadi bocil. Nah, jadi bukan hanya Oriflame sebenarnya kan teman-teman, perusahaan lain pun ya itu lebih ngencengin produk-produk yang menawarkan untuk perawatan diri gitu, perawatan diri. Jadi itu yang kita manfaatin sebenarnya teman-teman. Jadi ketika ada downline baru, tim-tim baru yang baru join pun gitu, memang rata-rata lebih ke perawatan tubuh. Ada yang memang baru mau coba skincare, ada yang memang untuk menjaga kesehatan gitu dengan constituency shake seperti itu. Jadi kita fokusnya adalah memang ke untuk penjualan ya, untuk ke produk-produk perawatan diri. Dan untuk yang baru join itu kita menawarkannya seperti itu. Jadi bukan lagi make up atau segala macam. Walaupun make up mungkin karena kita maskeran ya fokusnya adalah pakai masker nih gitu ya kan, pakai masker. Jadi memang kalaupun make up itu pasti kita menekankan pada make up bagian mata, dan itu sangat ditonjolkan sekali. Bukan hanya brand Oriflame, brand lain pun pasti rata-rata mengeluarkan produk yang bagaimana tetap terlihat oke penampilannya gitu walaupun tertutup masker. Jadi kita sih menyesuaikan sebenarnya teman-teman, dan program Oriflame itu sudah mendukung sekali juga sebelah sini Pak. Siap. Terus apalagi kira-kira yang mau kita sharingkan? Jadi sebenarnya bagaimana eksis di saat krisis itu adalah menerima keadaan dulu sih ya, menerima keadaan. Terus kita melihat sekitar apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di saat seperti ini gitu. Ya. Memanfaatkan apa yang ada, memaksimalkan juga apa yang ada, nggak ikut-ikutan terpuruk sih sebenarnya ya. Jadi ya tetap positif karena memang kita sudah ada di perusahaan yang supportnya oke banget ya. Tinggal kita maksimalkan, tinggal kita ya kerjain sih sebenarnya ya, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Ya kan Pak, ada yang mau ditambahin? Cukup mulai jawab pertanyaan. Saya kepencet, sorry. Ternyata jangan dipencet dari sini. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya. Nanti teman-teman yang di sini kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di kolom komen. Jadi ini yang pertama, tips ini yang pertama yang atas atau dari mana dulu? Dari atas. Dari atas saja lah ya. Ini karena tadi aku udah ambil dari pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimana sih tips memulai bisnis Oriflame untuk member baru nih? Dan mungkin disesuaikan sama kondisi saat ini. Nah, berhubung Bapak, biasanya kan rekrut nih, habis rekrut, closing lah ya, closing. Nah, apa sih langkah-langkahnya sehingga mereka itu akhirnya mau beli produknya? Dan apa kita punya rekomendasi produk gitu yang mungkin bisa dijelaskan? Oke. Ini berarti tips memulai bisnis Oriflame. Di Oriflame kan ada tiga tipe member, user, seller, dan bisnis. Ini berarti milih yang bisnis ya, bukan user, bukan seller berarti ya. Mungkin boleh tiga-tiganya. Boleh tiga-tiganya. Oke, kita mulai dari tiga-tiganya. Jadi teman-teman di Oriflame itu ada tiga tipe member, user, seller, dan bisnis. Jadi user tuh orang-orang yang join Oriflame hanya untuk mendapatkan diskon produk. Terus yang kedua ini singkatnya ya. Yang kedua itu seller tuh yang dia memakai juga, dia jualan produk untuk mendapatkan keuntungan langsung. Dan ketiga pebisnis yang dia pakai, dia jualan, dan dia menjalankan sukses banyak. Kalau kita ngomongin pebisnis, jadi apa sih harus dilakukan oleh member baru yang serius mau jalan bisnis? Yang pertama itu setelah aplikasi Oriflame yang pertama, dan teman-teman di aplikasi Oriflame itu ada yang namanya e-learning dan SRP online. Jadi bagi kami yang serius bisnis Oriflame itu dua e-learning dan SRP itu video panduan ya. Jadi yang benar-benar teman-teman harus tonton sampai nonton semua di jalan-jalan sepeda yang Cloud Target itu di panduan itu ada yang namanya panduan cara merekrut, cara jualan, cara branding, cara bikin video konten segala macam itu ada. Itu yang pertama. Itu tetap install aplikasi Oriflame. Terus kalau memang HP teman-teman mungkin
membernya nggak cukup, teman-teman bisa webdid.outframe.com. Di situ ada juga yang namanya teman-teman masuk mengatur jaringan. Di situ ada apa? SRP dan e-learning. Bukan mengatur jaringan, di bagian itu ada SRP dan e-learning. Terus teman-teman pastikan masuk ke grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu WhatsApp untuk berbisnis. Jadi di situ teman-teman bisa dapatkan info training seperti ini, kelas-kelas training seperti ini teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman juga bisa tanya segala macam ke upline leader yang mengundang atau upline leader senior manager atau direkturnya. Jadi teman-teman usahakan aktif di grup itu. Jadi di grup itu teman-teman mau tanya apa aja tuh, insya Allah bakal terjawab teman-teman leader ya, mulai dari produk, rekomendasi produk, diskusi cantikan, tips jualan dan sebagainya macamnya. Terus teman-teman juga masuk grup FB, grup Facebook. Jadi ini grup Facebook ini tidak semua satu Indonesia itu enggak ya. Jadi kita ada regionalnya. Jadi kalau teman-teman tinggal di Sumatera ada FB Akun Sumatera, Jakarta, Kalimantan tuh ada di Jakarta dan Banten ya maksud itu ya. Kalau untuk Jawa itu ada di West Java. West Java. Untuk Jawa Timur, untuk Jawa Tengah, Yogyakarta itu masuk ke untuk yang bisa tanya nanti ke upline manajernya ya, karena memang ada regionalnya. Facebook aku Oriflame. Kenapa sih harus masuk ke FB Oriflame itu? Karena di grup itu sering sharing ya. Sering sharing mulai dari produk rekomendasi, kelas training, program-program terbaru dari Oriflame. Karena kalau Facebook Oriflame itu kan fokusnya ke produk. Teman itu wajib follow atau gabung ke Facebooknya aku Oriflame di setiap regionalnya teman-teman, supaya itu tadi dapat tips bisnis, kelas training gitu. Karena kalau di Facebooknya Oriflame biasa itu nggak akan ada. Nah tadi mungkin belum dijawab nih stepnya kalau emang dia dari daftar, terus untuk si member baru nih, kan itu kalau misalnya dia mau jadi bisnis. Nah, mungkin kalau misalnya dia memang mau join, pengen coba atau pengen tahu, biasanya apa sih yang ditawarkan? Jadi yang kita nggak langsung ujuk-ujuk, ya kamu join, itu nanti bisa dapat cash award 10 juta, bisa dapat duit 10 juta lagi, gimana caranya nih, dari 49.000 bahkan gratis ya. Terus kadang-kadang ada orang yang dia daftar nih, terus ternyata apa ya, belum mau beli produk sekarang gitu kan. Nah, terus gimana sih caranya supaya pada akhirnya dia mau beli produknya lah? Jadi supaya beli produk itu sebenarnya kalau kita untuk bisnis itu kita supaya dia mau beli produknya, kalau tips saya ya, misalnya, jadi kita tahu dulu aktivitas sehari-hari dia gimana atau seperti apa. Misalkan yang dia pekerja kantoran. Jadi supaya beli produknya kan kita kan tahu kalau yang kerja kantor itu butuhnya apa aja. Misalkan secara umum ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebutuhan yang berbeda. Kalau pekerja kantor biasanya butuh lipstick, bedak, deodoran, roll on, parfum. Itu pasti ada kan. Jadi teman-teman bisa mulai rekomendasi 4 produk itu kepada si bisnis ini. Mungkin teman-teman yang mau bisnis bisa beli 4 produk ini. Si member baru. Kan untuk member baru, tips memulai bisnis Oriflame untuk member baru kan sebelum dia bisnis sih, jadi member barunya itu diapain dulu supaya dia pada akhirnya nanti mau bisnis. Ya, itu pertanyaannya, tapi tips memulai bisnis Oriflame, berarti kan bukan hanya tips memulai Oriflame ya. Bukan, kan bisnis, jadi kita kasih bisnis aja. Tapi mungkin bisa sekalian kan, jadi kan ada orang yang mau join itu mau bisnis, tapi ternyata setelah dikasih tahu proses bisnisnya kayak setengah-setengah nih, enaknya gimana ini? Kalau itu mungkin pertanyaan tips memulai jadi member Oriflame. Oke, baik. Oke, sekarang pertanyaan ke jadi itu nggak mau dijawab dulu? Mungkin Ibu bisa jawab. Kan tips bagaimana tips memulai bisnis Oriflame untuk member baru, atau mungkin dia ini niatnya memang mau berbisnis ya di Oriflame, tapi ternyata setelah dikasih tahu nih proses bisnisnya kayak masih setengah hati gitu. Mungkin bagaimana sih membuka mindset ya pada akhirnya bahwa di Oriflame ini itu ada peluang bisnis gitu loh Pak. Kalau untuk member baru, karena kan member baru itu suka galau ya gitu, dia mau bisnis tapi belum pernah coba produknya lah. Nah, bagaimana nih meng-open mind-nya?
gitu. Karena kan atau nanti dia ketika dikasih tahu ya udahlah nggak jadi, atau dihubungin kedua kali ketiga kali malah kayak ogah-ogahan gitu. Pasti ketemu kan teman-teman yang kayak gitu nih, kayaknya awal-awal join mau jadi member nih, mau bisnis nih, tapi ternyata produk aja ini nggak tahu, belum pernah coba. Terus dikasih tahu proses bisnisnya kayak kecewa gitu, kayak misalnya ih kok kayak gitu sih ternyata gitu. Nah bagaimana sih ini supaya dia pada akhirnya setelah join emang bisa kita ajak jadi pebisnis. Ini mungkin buat semua juga nih, saya tahu nih pasti teman-teman poin pentingnya ada di situ, karena ya kita namanya ujung-ujungnya kita mau dia jadi pebisnis kan, bukan cuma jadi pemakai doang. Jadi kalau di timnya biasanya supaya dia mau jadi bisnis, yang pertama dia harus pakai produknya dulu ya pasti. Harus pakai produknya dulu yang pertama. Terus mungkin dia kayak dia itu nggak mau jadi pebisnis, tapi belum tahu tentang jadi bisnis. Kita bisa tahu si info kan supply-nya. Terus supply itu kan berarti kan bisa dimulai dari seller dulu, dan dia jual dulu sebelum bisnis kan. Jadi seller tuh orang tuh takut karena apa? Karena dia nggak mau jual, tapi nggak dapat ilmu jualan. Kita bisa share ilmu jualan segala macam tuh di mana? Di grup, entah itu di grup ya, di FB grup. Sebenarnya tadi udah disinggung juga di awal. Jadi mau pakai produknya. Pakai produknya, terus dari pakai produk itu kan dia akhirnya dapat pengalaman merasakan kualitas produknya. Jadi dari situ, oh ternyata produk Oriflame ini bagus-bagus loh, kok kenapa saya nggak coba tawarkan ke orang lain, pada akhirnya kan dapat untung jualan juga. Itu dapat untung jualan. Akhirnya dia setelah dia tahu dapat untung jualannya, kita sebenarnya nggak perlu maksa-maksa. Jadi kita ayo aja dulu, jangan. Jadi biarkan dia berdasarkan kesadarannya sendiri. Jadi begitu dia rasakan produknya, gimana kamu rasa produknya enak kan? Enak. Jadi kenapa nggak kamu mulai jualan-jualan aja? Jualan. Artinya setelah misalnya nih kita tahu kan dia sudah ada pembelanjaan, jangan lupa follow up. Misalnya, Kak pembelanjaan pertamanya buat siapa gitu ya? Atau misalnya pakai sendiri atau jual. Pertanyaan sering gitu kan? Ditanyakan di grup ya. Soalnya mungkin tim di PG kita lagi nonton ya. Awalnya dia juga misalnya sharing di grup ya, kita suruh nih, Kak itu udah sampai belum barangnya. Udah bangun komunikasi seperti itu sih, kadang-kadang kita lihat poinnya di grup, di obat. Ya kita kasih selamat gitu, terus produk yang dipakai yang mana, atau apakah ini produk pakai semua atau jualan gitu, gimana jualannya, dapat untung berapa nih gitu ya. Dan secara nggak langsung mereka yang berhasil jualan akan berhasil di gue itu. Benar sekali, dan itu akan membangun semangat yang lain juga gitu. Bahkan ada yang gimana sih caranya kok bisa banyak gitu, ada yang nanya. Terus dan itu kadang jawabannya bukan dari leader ya, bukan dari pengalaman, bahkan dari mereka sesama member baru yang sharing. Aku biasanya jual ke sini gitu. Terus ada cerita, dapat keuntungannya, mungkin ada yang dapat kayak kemarin kadang-kadang ada yang belanja sekian dapat langsung ya, hadiah langsung tas yang kemarin gitu. Nah, jadi itu otomatis sebenarnya ketika kita kayak mencuci otak satu orang gitu, dan kita mengajak dia untuk sharing di grup itu, maka akan ya mudah-mudahan harapannya adalah mencuci otak yang lainnya juga. Ini loh, mungkin bagi member baru kalau kita yang sharing, kalau kakak itu mah kan udah lama udah jago, ya wajar lah bisa lakukan BP berbulan, sedangkan mereka mau tahu yang baru-baru ini gimana secara jualan. Jadi kadang ada juga siapa yang nilai tuh enak lah Kak gitu ya, saya juga baru, jadi saya ada juga kan curhat gitu, pada akhirnya saya coba sendiri kok produknya, saya cobainnya dulu, terus saya bawa teman-teman mau beli. Jadi kuncinya adalah ketika kita sudah dapat ya, ada beberapa orang yang kita punya grup, pasti teman-teman punya grup ya di leadernya masing-masing gitu. Nah sesama member itu baru itulah yang kita dari awalnya mungkin japri untuk sharing, kita ajak dia untuk sharing di grup besar gitu. Jadi bisa saling meracuni semua. Sebenarnya lebih tepatnya saling berbagi sih. Ya benar. Dan jadi lainnya bisa dipraktek. Pertanyaan selanjutnya, jadi tadi pertanyaan pertama kalau nggak salah dari siapa ya? Dari Vera apa ya namanya? Dari Vera. Vera Siagian mungkin. Jadi tadi nggak sempat kelihatan sih namanya. Kalau dia training. Kedua, ini pertanyaannya dari berapa pemasukan per bulan di Oriflame? Berapa lama bisa menuju angka tersebut?
ini kok tadi yang sudah yang nonton Together Tomorrow siapa ya? Saya yakin banyak banget dan diteriak-teriak juga pasti ya teman-teman. Karena memang kayaknya sih menyesuaikan ya dengan kurs dolar kali ya, makanya terus jadinya naik cash award-nya kan teman-teman. Otomatis pasti bonusnya juga naik karena BV itu juga tergantung ya dari kurs dolar sih kalau aku nggak salah. Jadi bonus pasti otomatis naik. Jadi kalau ditanya berapa pemasukan per bulan itu range-nya kalau sekarang itu dari 6 sampai atau mungkin selama gold kali ya dari 6 sampai hampir 12 bulan. 15 juta. Benar? Tidak pernah. Saya ingin mengerti ini. Pokoknya antara 6 kalau selama jadi gold dari 6 sampai 6 juga jarang. 6 sampai 7-8. Kalau ditanya berapa lama bisa menuju angka tersebut, kalau antara 6 sampai 8 ya, itu sebenarnya di senior manager aja Sudah itu sudah bisa. Nah, berapa lama capai senior manager itu sebenarnya tergantung kita ya. Balik lagi ke kemampuan kita masing-masing. Saya nggak mau mematokkan ada kok yang 1 bulan, yang 20 hari jadi SM itu ada. Kalau saya pribadi itu saya setahun baru jadi SM. Dan itu gaji pertama adalah 4 juta. Maksudnya yang dapat terbesarnya ya 4 juta. Dan menurut saya itu adalah SM terkecil sih sebenarnya waktu itu ya, senior manager terkecil penghasilannya gitu. Tapi itu sudah alangkah bersyukurnya karena penghasilan di kerjaan utama itu sampai segitu 2 kali lipat. Sekarang pun itu ya 2 sampai 3 kali lipat dari penghasilan sekarang juga kalau di Oriflame-nya ya. Jadi kalau ditanya berapa lama, tiap tahun, tiap bulan sebenarnya kita bisa mengupgrade penghasilan kita ya di Oriflame. Balik lagi ke pekerjaannya kita. Bukan tunggu dulu, bahkan belum senior manager juga bisa dong dapat sekian juta. Sudah ada contohnya ya waktu itu Mas Edit ya, donanya kita itu masih level 15%. Itu hampir menyentuh angka 4 juta untuk bonusnya sendiri, terus dapat level bonus hampir 6 juta. Dia 15. Itu tuh ayah itu. Kalau nggak salah dia tuh 15% ya? 15. Dia tuh hampir 6 juta. Transfer bonus 6 juta 6, berapa? Makanya bilang tuh ini gaji total dia tuh 12 juta. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di Oriflame itu mau cari duit aja atau mau cari level, sebenarnya dua-duanya nyambung gitu. Karena kalau teman-teman cari duit aja gitu, teman-teman nggak bakal naik level gitu. Tapi kalau teman-teman naik level, duitnya juga dapet gitu, double lagi kan, karena ada namanya cash award, terus ada namanya harga rumah, mobil kayak gitu ya. Jadi kalau pemasukan per bulan, balik lagi ke teman-teman sih mau cari apa di Oriflame, mau cari berapa? Kalau saya dulu awalnya 500.000. Ya kan, dapat 9% 500.000 udah. Teman-teman merasa cukup nih, 1 bulan 9% juga bisa gitu ya. 500.000 dari jualan parfum aja itu juga udah dapat. Nggak perlu naik level teman-teman. Jadi balik lagi ke teman-teman maunya dapat. Setelah 500.000 saya mau naik lagi kan, dapat jutaan lah, jutaan. Ternyata dapat jutaan saya itu setahun ya di senior manager, terus upgrade lagi hanya dapat belasan juta. Yang dapat belasan juta itu memang waktu range ke belasan juta itu 2015, 16, 17, 18, 4 tahun. 4 tahun sih baru dapat angka belasan jutanya. Tapi kan selama 4 tahun ini juta-jutanya juga dapat gitu, bukan sama sekali nol gitu ya teman-teman. Selama 4 tahun ini juga ngerasain 5 sampai 7 juta selama 4 tahun sebelum akhirnya dapat belasan juta. Tapi itu saya, teman-teman bisa lebih cepat kok ya. Kemarin ada sharing juga dari salah satu leader Lampung ya, karena temenan juga kan di Facebook gitu. Ada yang 6 tahun pada akhirnya baru 9 manager. Artinya apa gitu? Bukan karena dia lama kerjanya, enggak, tapi mungkin itu momennya. Bahkan di saat pandemi loh, 6 tahun selama ini kemana coba kan? Kalau dipikir-pikir 6 tahun kurang apa dia ngejalanin Oriflame, tapi kok bisa di saat pandemi loh dia jadi senior manager gitu kan teman-teman. Jadi temukan momen teman-teman sendiri, cari teman-teman sendiri sih yang menentukan teman-teman mau dapat sekian di Oriflame itu di kapan, mau berapa lama gitu ya. Ya rata-ratanya sih seperti itu. Kalau teman-teman mau melihat orang yang cepat ya rata-ratanya pasti cepat ya. Tapi kalau ada yang
lama ya nggak usah diikutin juga gitu. Kita tidak menyarankan teman-teman lama di sini, apalagi sudah ada Together to Work Tomorrow new title itu cuma 3 kali. Bayangkan kalau teman-teman 3 kali dalam setahun itu naik title terus, berarti ada 4 kali title, 4 title, dan cash award-nya bukan lagi cuma juta tapi puluh ya. Jadi jangan disia-siakan ya, manfaatkan 2022 ini dengan sangat baik. Pertanyaan selanjutnya kalau nggak salah ini dari Mei. Oh iya, masukan ini berarti di luar keuntungan langsung jualan ya. Iya dong, dan kalau untuk yang kita ngomong soal referral bonus yang di luar gaji bulanan juga bulan depan ya, tanggal 2 Februari. Jajan di jajan weekend di tanggal setiap Jumat. Ya, benar. Setiap Jumat kan Sabtu bisa dipakai ya. Jadi kita dulu waktu promo referral bonus awal kita maksimal 1 juta ya. Ya kalau nggak sejuta pokoknya niatnya itu adalah emang buat jajan. Jadi bonusnya Oriflame itu udah dialokasikan untuk tabungan kan, ikan lah, tabungan mudik lah, gitu, tabungan rumah gitu. Jadi bersyukur banget waktu ada referral bonus, ya itu emang buat jajan gitu. Karena kan namanya weekend ya, nggak pun keluar GoFood ya, cuman 10 ribu yang misalnya sampai 50 ribuan, hampir 90 100 ribuan gitu ya, itu lumayan kan buat jajan di Alfamart. Istilahnya tidak mengambil alokasi isi ATM kan, jadi ya emang buat ya dari jajan referral bonus itu aja gitu. Jadi manfaatkan juga nih teman-teman momen referral bonus ini sejak Februari nanti ya. Kamu jangan sampai ya benar jajan kita perlu biar terwaras ya, benar itu benar banget. Asal jangan duitnya habis buat jajan kan, makanya kita harus manfaatkan juga kan momen-momen terbaiknya dari Oriflame ini untuk kita bisa dapetin uang jajan tapi tanpa menguras penghasilan utama ya kan. Karena jajan itu kan termasuk bagian dari apresiasi menghargai diri sendiri ya. Jadi kayak misalkan teman-teman berhasil jualan berapa, anggap aja teman-teman bonusnya sebulan 1 juta atau 2 juta gitu. Teman-teman boleh aku sisihkan 100 ribu untuk memberi apresiasi ke diri sendiri, entah itu teman-teman jajan kopi atau makanan kesukaan teman-teman itu nggak apa-apa, itu sah-sah saja karena yang pertama harus memberi apresiasi itu ya teman-teman sendiri. Jadi nggak salah misalnya dapat bonus tuh dipakai untuk belanja jajan makanan segala macam, yang penting nggak berlebihan ya. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang mau nanya selain yang kemarin ada di Instagram Sign Komunitas masih boleh ya di komen. Tapi memang kita nggak lama-lama, jadi mungkin nanti sekitar 8.45 kita close ya. Mengingat sudah malam dan juga durasinya supaya nggak lama dan ada anak bayi. Pertanyaan selanjutnya ini adalah menjaga dari konsistensi Mei kalau nggak salah ya. Untuk mau belajar hal baru. Saya mungkin Bapak bisa komen. Sebenarnya aku mau komen konsistensi sih. Sebenarnya konsistensi itu bukan hanya hal baru, semuanya. Dan itu jujur memberat sih yang namanya konsisten itu. Dan saya pribadi itu akan memulainya kembali tahun ini. Nggak rela award 10 jutanya lewat begitu saja ya. 2021 kemarin sebenarnya sudah dimudahkan dengan adanya program Regrow dan 2 kali cash award ya. Tapi balik lagi karena saya memang masih menikmati masa anak bayi tadi ya, si anak bayiku ini, jadi masih suka kebablasan, terus emang di rumah full, ketika di rumah itu full buat dia, sehingga proses bisnisnya itu agak terbengkalai. Jadi emang konsisten itu bukan untuk mempelajari hal baru aja, pekerjaan kita kan tupo rekrut minat, itu yang perlu dikonsistenkan. Bagaimana kita bisa konsisten tupo 200 poin, bagaimana kita bisa konsisten one day one recruit, atau mungkin one day 20 kontak gitu ya teman-teman. One day one content sekarang kayak tadi. Sekarang one day one content. Kemudian membina itu bagaimana minimal 1 hari menegur isi grup gitu ya teman-teman. Jujur saja saya juga masih belum konsisten setahun kebelakangan ini gitu ya. Itu insya Allah pengen dicoba lagi. Dan jadi bukan hanya hal baru sih bagaimana menjaga konsisten, tapi kalau aku pribadi yang pernah aku lakukan bagaimana menjaga konsistenku dulu itu adalah di jam tertentu yang sudah dibuat nih ya. Jadi kalau aku dulu emang di jam istirahat itu benar-benar
aku tidak di meja kerjaku. Kalaupun aku di meja kerjaku, aku pegang handphone dan pegang agenda untuk mengerjakan bisnis. Atau pulang kerja ya, aku beberapa tahun setelah Ryuga itu, nah balik lagi momen setelah akhirnya bisa meninggalkan Ryuga, agar aku pulangnya lebih lama gitu. Jadi emang 1 jam pulang kantor aku melipir ke kafe-kafe. Kalau aku nggak melipir ke kafe itu bisa stay di kantor sampai orang kantor. Dia pulang iya nanti gitu. Bahkan ada satpam yang dikira aku hantu. Sampai meja gerak sendiri baru pulang ya. Emang sebenarnya sampai jadi emang di gedung itu jarang mau ada yang lembur gitu ya. Jadi aku emang sering lembur ya untuk ngerjain Oriflame, bukan lembur ngerjain kantor. Jadi ya sampai ada orang sampai aja satpam itu buka pintu, dia mau cek assalamualaikum. Dia mungkin takut ya, jadi assalamualaikum. Aku jawab dong, waalaikumsalam. Iya mas, masih ada orang di dalam gitu ya. Ya karena aku memang menyiapkan 1 jam sampai 1 jam setengah itu untuk aku mengerjakan bisnis sebelum pulang. Karena pulang nggak bisa diganggu sama sekali, full buat anak gitu ya teman-teman. Jadi ya begitu cara aku menjaga konsisten. Jadi menyediakan waktu. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin selama kerja, maksudnya selama jam kantor ya, aku cuma punya waktu 2-3 jam untuk mengerjakan Oriflame. Nggak apa-apa teman-teman, bahkan punya 30 menit pun, tapi itulah yang dipakai untuk ngerjain Oriflame. Bukan untuk scroll, bukan untuk cari ide, bukan, tapi pure untuk ngerjain bisnis. Jadi ngerjain bisnis ngapain? Jualan. Jadi konsistennya itu ngapain? Jualan, terus menyapa tim dengan cara membina dan merekrutkan dengan Jadi menjaga konsistennya adalah memanfaatkan waktu yang kita punya sebaik-baiknya. Itu kalau aku ya. Mungkin mau ditambahin Pak? Mungkin yang fokus ke menjaga konsisten, mau belajar hal baru. Belajar hal baru sebenarnya ini hal baru untuk Oriflame ya, atau kita anggapnya karena ini kita tahu Oriflame jadi kita hal baru. Sebenarnya saya memegang prinsip too much information will kill you. Jadi terlalu banyak informasi akan membunuh kamu. Jadi untuk pertanyaan ini belajar hal-hal baru yang memang berhubungan langsung dengan Oriflame kayak tips jualan, tips kecantikan segala macam, itu belajar hal baru. Tapi yang benar-benar yang penting aja. Nggak semuanya hal-hal baru itu kita belajar hal baru sebenarnya, karena kan di Oriflame kan kebanyakan pengulangan. Kalau emang benar-benar mau belajar hal baru, hal-hal kalau kekuasaan saya hal-hal yang benar-benar bisa membantu kamu di Oriflame dan mungkin tidak kamu dapatkan di Oriflame. Kayak saya kemarin kan, saya zaman awal-awal waktu itu saya belajar bikin web iklan segala macam, saya emang belajar hal baru itu karena emang dari Oriflame belum menyediakan tentang itu, jadi saya belajar baru, dan itu yang benar-benar yang membuat saya bertumbuh juga. Core tim saya juga sekarang banyak dari iklannya dari seluruh Indonesia, hampir dibilang gitu. Jadi bikin catatannya sebelumnya, catat dulu ini sebenarnya berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan bisnis saya di Oriflame. Kalau emang nggak berpengaruh, teman-teman nggak perlu belajar terlalu banyak ilmu itu deh. Jadi pelajari aja apa yang sudah diberikan dari Oriflame dan pelajari yang benar-benar memang dibutuhkan, itu aja. Nggak perlu kita nggak perlu tahu banyak, kok tahu banyak itu malah bingung loh, serius aja. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang dari Kak Moirullah, tips untuk jualannya laris Kak dan Bang. Ini mempermudah supaya jualan laris ya. Jadi kalau saya sebenarnya tentukan dulu target marketnya saya itu siapa. Misalkan target market kita itu saya kasih 2 contoh ya, kayak mahasiswa dan itu posisi kayak mahasiswa pekerja kantoran dan anak kuliah cewek mahasiswa. Kalau pekerja kantoran tadi udah saya singgung di awal juga, kita cari dulu kebutuhan dia itu apa. Kebutuhan dia itu misalkan bedak, lipstick, deodoran, parfum, kita bisa tawarkan itu. Terus untuk anak kuliahan mungkin kayak body mist, bedak, lipstick itu. Terus yang pertama kita perlu tahu tingkat ekonomi mereka seperti apa. Kalau kita anggap aja kita untuk yang ekonominya agak kurang, kita tawarin Giordani mungkin nggak mau ya, karena kita punya hidup, kita bisa tawarin yang buat. Jadi pertama kita tahu kebutuhan dia apa, kedua kita tahu tingkat ekonominya apa. Terus kita berikan juga produk sesuai kebutuhannya,
kayak kita aja kayak agak berjarak gitu, kita bisa tawarkan produk gitu. Terus lagi ya mungkin kan kalau misalnya jualan kan mulanya jualan itu karena kita branding ya, entah itu branding online ataupun kita memang di katalog. Nah teman-teman kalau katalog langsung ya, kalau katalog langsung itu kan jualan yang namanya orang akan dibuka katalog, dan katalog itu sudah didesain dengan sedemikian rupa, di mana ada harga yang mulai dari harga yang paling tinggi sampai harga yang paling rendah. Jadi ketika orang sudah melihat katalog, terus kita follow up, mungkin dia belum atau apa gitu komennya ya, teman boleh tanya kebutuhan dia apa nih. Jadi misalnya menurut dia itu harganya tinggi, mungkin dia tidak melihat harga yang lebih rendah. Bedak aja, bedak itu ada harganya sekarang kan 30.000. Parfum gitu. Karena aku juga punya konsumen yang awalnya bilang belum dulu gitu, tapi dia berpesan bahwa kalau nanti ini diskon atau mungkin ada harga yang di rate-nya sekian gitu, dia bisa ditawarkan. Atau mungkin kita tahu bahwa kita nanya sih gitu, kenapa kok belum gitu? Iya ini masih segini nih harganya gitu. Oh ya udah ya, nanti kalau ininya diskon, kalau ini harganya jadi segini, aku kasih tahu ya gitu. Jadi kita juga menawarkan seperti itu. Jadi ketika kita tawarkan dia nggak kaget. Jadi kalau aku pribadi sih aku masih pakai hal-hal yang kayak gitu. Dan repeat sih, mengulang. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang order, itu dicatat. Ya, jadi kita ingat ya. Kalau dicatat lebih baik lagi. Gitu. Jadi 2 bulan atau 3 bulan ke depannya, kamu bisa melakukan lagi. Entah itu produk yang sama atau mungkin katalog, full katalog. Jadi aku punya, walaupun dia sukanya body cream Milk Honey nih, yang aku tahu ya dia suka produk Milk Honey body cream gitu. Tapi aku tetap solusinya itu full katalog. Jadi nggak hanya si Milk Honey-nya aja. Jadi biasanya dari jarak dia sejak dia order 2 atau 3 bulan ke depannya aku tawarkan lagi. Bisa jadi dia punya duit berlebih membeli yang lain ya. Iya benar. Jadi kadang-kadang atau gini sih, satu tipsnya juga ya gitu. Jadi misalnya dia sudah bilang nih, Kak yang ini Kak yang ini satu gitu. Misalnya dia order odol sama apa? Jadi aku suka bilang, itu sabunnya juga lagi promo nih, yang bikin ini gitu. Parfumnya juga lagi promo nih yang ini. Kita tawarin kayak gitu tuh. Jadi dia bisa mikir kan, ya alhamdulillah. Kalau dia nambah gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan, teman-teman ya, namanya itu kayak trik marketing ya. Jadi kalau misalnya dia kadang ada yang misalnya menunjuk yang Kak yang ini oke jumlah, aku juga suka nyambung tuh, terus bilang yang ini berapa 2, yang ini berapa 3 gitu. Jadi aku suka nambahin, terus dia ya udahlah 2 gitu. Jadi pernah sih aku gitu ya teman-teman, jadi itu sekarang aku pakai gitu, ya tender care gitu. Jadi mau tender care ya ini gitu, berapa 3 ya gitu. Terus ya mungkin entah itu dia nggak pakai, dia takut nolak gitu, itu kan untungnya gitu. Jadi itu langsung udahlah 3 gitu, udahlah 2 gitu. Nah itu salah satu trik marketing ya sebenarnya. Jadi ya bagaimana kita juga jualan ini nggak gengsian, terus memang kita juga yang bagaimana kita bisa membuka mindsetnya mereka juga bahwa apa ya, produk ini bagus. Terus ada lagi Pak? Jadi ya sebenarnya kita menjual produk tuh membantu mengatasi masalah mereka sih, kayak mereka punya masalah apa, jerawat, kita bantu dari produk skin. Mereka punya masalah pengen butuh wangi yang apa, parfum yang enak sesuai selera mereka, kita kasih parfum pilihan partner itu sih. Kalau bisa ke mengatasi masalah yang sedang dialami oleh konsumen, mereka kayak punya kita bisa body creamnya ya. Kalau kan ada body lotion, ada body cream. Jadi dia pesannya body lotion, kita tawarin body cream gitu, karena body cream kandungannya lebih bagus. Nah, itu kalau kayak kemarin yang mau hantaran ya, ada hantaran. Apa? Kita coba kasih grade yang lebih bagus gitu. Alhamdulillah kalau dia mau juga apa gitu. Namanya kita jualan kan teman-teman, jangan pernah kita putus di permintaan konsumen. Usahakan kita upgrade permintaan konsumen. Jadi kayak gitu kali ya.
Pak, Dan yang salah pasti- satu tipsnya juga. Dan yang pasti yang namanya jual tuh jangan bangun silaturahmi deh dengan siapapun kan. Jangan memaksa juga, Jangan kalau dia memaksa nggak juga. mau Kalau dia nggak- sekarang ya udah gitu. Tapi kita juga izin bahwa kedepannya kalau kita share masih boleh gitu. Dan hargai kalau misalnya dia balasnya makasih Kak infonya, terus banyak tuh dapat balasan kayak gitu, teman-teman nggak langsung diterima kok. Kita share katalog cuma bilang nggak dibales atau mungkin makasih Kak infonya ya aku biasanya. Tapi kalau dia sudah bales, usahakan teman-teman ikut ngebales ada iklan lagi, ikut ngebales juga gitu. Sama-sama Kak, nanti kalau misalnya mau order Oriflame boleh hubungi aku ya gitu. Jadi itu tadi membangun komunikasi, jangan berhenti di konsumennya. Tanya lagi. Oke, terima kasih juga Kak Moy. Kak Moy yang sudah jam 8.50 teman-teman lewat dari pendidikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kalau yang belum hadir saat ini itu nanti kita akan upload ya. Karena ada beberapa tips yang teman-teman bisa tonton ulang ya kan. Sekian teman-teman ya, terima kasih sekali yang sudah hadir. Kita tutup dengan apa ya? Dengan claps. Boleh. Tapi positifnya dulu apa nih? Kenapa sih akhirnya mereka harus serius? Sesuai dengan temanya bagaimana eksis tetap bisa eksis. Mudah-mudahan pandemi selesai teman-teman. Iya, Bagaimana kita tetap eksis selama 2022. Jadi kalau 2022 lebih baik alhamdulillah ya, mudah-mudahan bukan eksis lagi namanya, tapi bagaimana kita bisa eksis itu adalah kalau tips dari aku. Penerimaan dulu ya teman-teman. Kita nih sebenarnya penerimaannya udah lama ya, dari 2020, dari 2021. Kalau tadi nonton Mbak Nat juga bilang ya, kita awalnya menerima banget nih, kita ngikutin keadaan. Tapi 2022 sudah cukup. Kita sudah pernah melakukan yang lebih baik dari 2020, dari 2021. Itu yang perlu kita ulang di 2022. Walaupun kondisinya seperti ini, kita kan sudah sesuai nih kondisinya sekarang. Kita sudah tahu nih kondisinya seperti apa sekarang. Tapi tenaganya kita ya, energinya kita pakai yang sebelum 2020 teman-teman. Jadi energinya pakai yang sebelum 2020, terus apa ide-idenya dipakai mungkin sekarang lebih upgrade karena online ya. Jadi memanfaatkan online sebaik-baiknya gitu, karena orang kan sudah ngasih yang terbaik. Dia bakal ada launching nanti di kuartal kedua berarti bulan April ya, April atau Mei akan ada aplikasi baru untuk memudahkan konten ya. Jadi ya itu tadi kalau tips dari aku ya, sudah mengikuti keadaan tapi tenaga kita, energi kita, ide-ide kita itu bukan hanya masih menyesuaikan dengan keadaan, tapi bisa ditingkatkan dari tahun sebelum krisis. Ini tips dari Bapak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih yang nonton video ini ya, masih agak ragu itu sebenarnya orang itu sudah menyediakan semuanya loh, menyediakan produk yang berkualitas, yang halal, terus menjual distribusinya lancar, terus stock manajemen juga bagus, marketing bagus, komunitasnya juga ada di desain community kita juga. Oke, jadi baik lagi ke teman-teman deh, coba deh teman-teman mungkin bisa lebih serius menjalankan bisnisnya di Oriflame sekarang. Kan supportnya luar biasa banget ya. Oke. Tutup Sesi share kali ini. Time to sign. Oh ya, time to sign ya, Inspiring Podcast perdana sih sebenarnya desain komunitas. Mudah-mudahan podcast selanjutnya lebih oke lagi, lebih ramai lagi ya teman-teman, dan lebih lebih menginspirasi lagi lah ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk saya pertama ya. Pertama. Jadi masih ada ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.